Nepal Van Java. Ngarang kali kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Eko Papa ingin mengulas mengenai Nepal Van Java. Baik, Nepal adalah negara kecil di sebelah utara India di Asia Tengah, dan dia terletak di lereng Gunung Himalaya. Dan Nepal ini penduduknya padat, meskipun mereka relatif adalah dataran tinggi, bukit-bukit, gunung, lembah, dan bukit. Jumlah penduduknya sekitar 35 juta orang. Cukup padat dengan wilayah yang kecil, maka kepadatan penduduknya cukup tinggi. Nepal ini sangat terkenal dalam kancah perbincangan para wisatawan pendaki gunung. Kita tahu Mount Everest atau Gunung Himalaya yang puncaknya hampir 9.000 meter itu ada di utara India, dan salah satu jalur mendaki Himalaya yang paling ramai adalah melalui Nepal, sehingga Nepal merupakan wilayah atau lereng atau lembah antara sebelum para pendaki gunung mencapai Mount Everest atau puncak Gunung Everest. Nah, sehingga di situ Nepal menikmati penghasilan devisa dari para pendaki gunung. Bahkan rata-rata setiap tahun tidak kurang dari 1 juta wisatawan masuk ke Nepal untuk hanya sekedar melihat-lihat di Nepal, atau bahkan sebagian ingin mendaki bukit menuju ke puncak. Nah, Nepal ini merupakan negara, atau nama Nepal ini sangat mendunia karena statusnya tersebut, sehingga apa-apa yang berbau dengan Nepal orang lantas mengasosiasikan dengan kondisi negara tersebut, yaitu di ketinggian antara 2.000 hingga 4.000 meter di atas permukaan laut. Cuacanya dingin dan suasananya adalah penuh dengan magis, sangat sakral, seolah-olah seperti itu. Apalagi masyarakatnya adalah pemeluk agama Hindu, yang dimana kalau melakukan sembahyangnya pun juga tampak sangat khusyuk sekali begitu. Baik, dan sekarang ada Nepal Van Java. Ini ada sebuah perkampungan di lereng Gunung Sumbing. Mereka terhampar menghadap ke timur lereng gunung, sehingga di pagi hari sorot matahari sangat nampak menerpa lereng gunung sebelah timur Gunung Sumbing. Lereng gunung ini ada satu perkampungan yang sekarang menjadi kampung Nepal Van Java. Ini belum lama diumumkan, baru sekitar kisaran tahun 2001, 2002 atau awal-awal atau setelah COVID. Dan ini dibuat menjadi kesohor oleh Menteri Sandiaga Uno waktu itu. Nah, uniknya Nepal Van Java ini adalah ada satu kampung yang secara kompak merata, dinding dan atap rumahnya dicat dengan warna-warni. Ada yang merah, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada putih, dan lain sebagainya. Sehingga dari kejauhan tampak sebuah suasana ceria. Dan ini kondisi rumah dan dinding dan atap yang warnanya beraneka warna ini juga ada kita temui di Nepal yang sesungguhnya. Maka kemudian wilayah ini disebut sebagai Nepal Van Java. Eko Papa sendiri pernah hadir di Nepal Van Java. Jalannya berliku-liku, bisa kita naik kendaraan bis atau sedan bisa sampai ke wilayah tersebut. Namun setelah
sampai ke lokasi, kita disarankan untuk jalan kaki atau naik ojek. Nah, menariknya ojek ini keliling, mereka sudah punya rute, jadi kita diarahkan, dikeliling-kelilingkan dari gang satu ke gang satunya. Jadi rumah-rumah penduduk yang sangat berdekatan. Jadi halamannya itu ada jalur naik motor, yaitu motor ojek. Nah, Eko Papa pernah ke sana sehingga sangat menikmati. Di antara rumah-rumah tersebut, warna dinding dan atapnya dibikin berwarna-warni. Dan waktu naik ojek lumayan menarik karena sekitar setengah jam sampai 45 menit kita mengunjungi dari gang satu ke gang satunya, dari wilayah satu ke wilayah satunya. Ada yang curam, ada yang landai, ada yang nyebar, ada yang nyebrang selokan, ada macam-macam. Nah, naik ojeknya lupa waktu itu, kalau nggak salah 50.000 atau berapa, sudah paket keliling Nepal Van Java. Sangat indah, penduduknya sudah ramai, dan di antara rumah-rumah tersebut tersembul sebuah kafe ala-ala, ya, kafe yang sesuai dengan, ya, mungkin menjual kopi sasetan gitu, atau ada pisang goreng, atau ada kue-kue lokal di situ, atau bahkan bakso juga ada. Jadi kita menikmati suasana itu, dan waktu itu adalah liburan. Jadi Eko Papa pun juga ketemu dengan banyak wisatawan Indonesia lainnya, dan kebanyakan dari Jakarta. Eko Papa bertemu banyak mobil plat B, ya, artinya mobil-mobil dari Jakarta sampai sana. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa wilayah ini lambat laun akan menjadi terkenal dan semakin terkenal, dan ini semuanya adalah bagus. Dan makanya kita bisa mengatakan bahwa Nepal Van Java ini adalah lebih Nepal dari Nepal yang asli. Ya, begitu. Kenapa? Menarik, dan kita bisa, suasananya juga dingin. Waktu itu siang hari jadi sejuk gitu, tapi kalau sore hari pasti dingin karena ketinggian di 2000 atau 3000 meter di atas permukaan laut. Ini adalah pasti dingin kalau malam hari. Nah, waktu itu Eko Papa berkeliling, ada jembatan yang sempit, dan para pengendara Gojeknya sangat mahir. Jadi dia setengah demonstrasi unjuk rasa kebolehannya. Jadi sepertinya loncat, ada got kecil diloncatin, gitu, dan ada anak tangga yang banyak. Kita di drop, udah Bapak turun di sini, Bapak silahkan naik tangga, itu tinggi itu, naik tangga, cok. Loh, nanti gimana? Ya, habis ini saya muter, saya naik motornya lain, nanti saya tunggu Bapak di atas sana. Nah, menarik ini. Jadi kita penumpangnya Gojek disuguhin atraksi untuk menginjak tangga-tangga, entah berapa, ada 200-300 anak tangga. Betul sekali, sampai sana, sampai di tempat atas ada kafe ala-ala, ya, jadi kafe lokal, ya. Terus, dan betul ojek yang saya naikin tadi ternyata udah sampai di sana menunggu. Bapak ya istirahat aja, lama saya tunggu, dia bilang gitu. Nah, ini adalah Nepal Van Java yang lebih Nepal dari Nepal yang sesungguhnya. Anda perlu datang, coba catat. Tidak terlalu sulit. Rutenya adalah rute yang penting, rute ke Borobudur, kemudian ke kota Wonosobo, ya, dekat-dekat situ ada Wonosobo, dan bisnya kira-kira 2 jam dari kota Wonosobo. Ada Temanggung, ya, ada kota Magelang, Temanggung, Wonosobo. Nah, dari situ jalannya cukup bagus. Silahkan ke sana dan nikmati Nepal Van Java yang lebih Nepal dari Nepal yang sesungguhnya. Top. Dan kalau sudah sampai sana, silahkan tulis komentar. Apa kata Eko Papa? Betul apa tidak? Oke, terima kasih.